Haji Budi Tirmadi selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Soekarjo. Selamat pagi menjelang siang, Pak Dokter. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Soekarjo, betul? Betul. Alhamdulillah ya. Jika berbicara tentang COVID-19 memang belum ada habisnya ya Pak ya? Ya. Kurang lebih udah 2 tahun ya Pak ya? Merajai dunia. Setahun setengah ya Pak ya? Oke, luar biasa. Jadi wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia. Betul. Sebelumnya kita harus paham dulu apa yang disebut dengan COVID ya. Jadi COVID itu sebenarnya singkatan dari corona virus infection disease ya. Jadi COVID itu nama penyakitnya ya. Jadi penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona gitu. Jadi sebenarnya nama virusnya sendiri adalah SARS-CoV-2 ya. Jadi singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome yang kita dulu pernah dengar di pertengahan tahun 2000 ya, ada SARS gitu ya, mengubah di Singapura gitu ya. Ya memang virus ini mengakibatkan gejala yang sama ya, gejala pada sistem pernapasan yang menyebabkan orang yang terinfeksi itu mengalami sesak dalam waktu yang cepat ya gitu, sehingga disebut SARS-CoV. Tapi yang kedua istilahnya seperti itu ya. Yang dimaksud dengan pasien COVID itu dimulai dari orang yang dicurigai dengan gejala-gejala yang menyerang saluran pernapasan ya. Kalau dulu di awal-awal mungkin kita pernah dengar ada istilah pasien dalam pengawasan PDP atau orang dalam pengawasan ODP gitu ya. Ada juga yang disebut dengan OTG tanpa gejala gitu ya. Jadi intinya bahwa seorang yang terkena infeksi virus corona ini ada yang bergejala, ada yang tidak gitu ya. Dan memang baik yang bergejala maupun yang tidak bergejala ini sama-sama menularkan. Jadi memang harus sama-sama diwaspadai gitu ya. Sama-sama menular, sama-sama bahaya ya Pak Dokter. Iya. Nah, dengan berjalannya waktu memang ada perubahan istilah ya. Jadi dulu yang namanya PDP dan atau ODP ya, sekarang berubah namanya menjadi suspek, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu orang yang dicurigai ya, tersangka terinfeksi virus corona virus ini ya, dengan gejala-gejala biasanya awalnya ada demam, kemudian ada keluhan di saluran pernapasan ya, mulai dari ada pilek atau batuk, nyeri tenggorokan. Dalam kondisi yang agak berat biasanya sudah mulai menyerang paru-paru, maka akan timbul sesak ya. Kemudian selain itu ada istilah yang lain, ada yang disebut dengan probable ya. Jadi kalau probable ini kondisinya secara klinis lebih berat ya. Jadi gejala-gejala pernapasannya lebih berat, malah bisa sampai meninggal ya. Jadi ketika seorang ini awalnya dicurigai kemudian meninggal tanpa atau sebelum sempat diperiksakan pemeriksaan diagnostik, dalam hal ini yang dilakukan adalah pemeriksaan, mungkin pernah mendengar PCR namanya ya. Oh, PCR. Betul. Jadi iya. ketika seorang yang dicurigai dari gejalanya COVID kemudian berat sampai meninggal, belum sempat diperiksa PCR, maka kita sebut dengan probable. Nah, kemudian ada istilah yang lain, terkonfirmasi telah dilakukan pemeriksaan real-time PCR atau RT-PCR ya, dan hasilnya ini positif ya. Gitu. Ini yang disebut dengan terkonfirmasi. Nah, cuma tadi terkonfirmasi ini bisa pasiennya ini ada gejala, bisa tidak ada gejala. Gitu ya. Jadi kalau yang tidak bergejala ini sekarang kita sebutnya asimptomatik gitu ya. Jadi pasien yang terkonfirmasi COVID tapi dia tidak ada gejala ya. Tapi kalau misalkan untuk terkonfirmasi ada gejala, maka gejala juga ini bisa bermacam-macam ya. Oh, bermacam-macam juga Pak. Ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang gejalanya berat, malah ada yang bisa sampai meninggal. Itu yang menyebabkan berat atau ringannya itu dari daya imun atau bagaimana Pak? Ya betul. Memang kondisi orang yang terinfeksi bermacam-macam ya, mungkin dari segi usia misalnya. Dari segi usia lansia tentunya lebih berisiko. Kemudian selain itu juga seorang yang
sebelumnya dia punya penyakit kronis ya, yang kita sebut dengan comorbid ya. Jadi ada riwayat sakit dulu. Oh, ada riwayat sakit sebelumnya, misalkan ada riwayat kencing manis, ada riwayat tekanan darah tinggi, ada riwayat penyakit jantung. Itu juga yang bisa mendasari seorang ketika terkena infeksi virus ini, kondisi gejalanya bisa lebih berat gitu ya. Itulah yang disebut dengan pasien COVID itu ya. Jadi pasien COVID itu tidak hanya pasien yang memang sudah diperiksakan PCR positif, tapi yang dicurigai juga itu sama pasien COVID. Tapi ketika yang dicurigai ini kemudian kita periksakan PCR-nya ini negatif, tapi negatif pun tidak cukup satu kali ya. Harus berapa harus kali? 2 kali. Ya, jadi satu kali pemeriksaan misalkan negatif, kita belum bisa menyingkirkan pasien ini, oh ini bukan COVID. Kita harus periksa lagi PCR-nya minimal 1 kali 24 jam. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau pasien COVID-19 yang seperti apa nih Pak Dokter yang harus dirawat inap? Nah, betul. Tadi ya, jadi pasien itu kan ada yang datang ke rumah sakit itu, ada yang memang datang sendiri, ada juga yang pasien yang dikirim dengan koordinasi antara rumah sakit dengan dinas kesehatan atau namanya ada 119 ya. Jadi mungkin sudah ada pemeriksaan di awal bahwa ini sudah dilakukan pemeriksaan PCR positif dikirim ke rumah sakit. Biasanya pandeminya yang dikirim ini baik yang dari 119 ataupun pasien yang datang ke rumah sakit itu yang sudah bergejala memang ya. Tentunya peran dinas kesehatan melalui puskesmas ini juga penting ya. Ketika masyarakat memang menemukan wilayah ada yang kena misalkan itu bisa koordinasi awal itu dengan puskesmas ya. Puskesmas pantauan. Memang tidak semua yang terkonfirmasi ini harus dirujuk ke rumah sakit ya. Ketika memang tidak ada gejala atau gejalanya ringan, nanti koordinasi puskesmas ini mulai pemantauan ya. Kalau misalkan pun isolasi mandiri masih memungkinkan di rumah, biasanya itu dilakukan isolasi mandiri. Nah, tapi kalau memang ini kondisinya sudah mulai sesak ya, nah ini memang sebaiknya dirujuk ke rumah sakit. Betul, karena memang fasilitas rumah sama fasilitas rumah sakit jauh berbeda ya. Jadi kalau memang kondisinya sudah sesak, ada unsur kedaulatan ya. Jadi ini bisa mengakses pelayanan gawat darurat di rumah sakit di RSUD Dr. Sukarjo khususnya gitu. Dan sebagai informasi saja untuk pelayanan COVID ini untuk di rumah sakit memang tidak hanya di RSUD, alhamdulillah rumah sakit swasta yang ada di Kota Tasik juga itu berperan ya dalam. Alhamdulillah, jadi semuanya bekerja sama ya Pak. Oke, kita lanjut ke kapasitas RSUD sendiri. Berapa kapasitas rawat inap isolasi COVID-19 yang ada di RSUD Dr. Sukarjo di Pak Dokter? Ya, total kita punya kapasitas rawat inap untuk pelayanan COVID ya sekitar 116 tempat tidur. 116 tempat tidur. Itu dia kapasitas rawat inap isolasi COVID-19 di RSUD Dr. Sukarjo. Perhatian pemerintah dalam hal ini sangat besar ya, dalam hal bagaimana bisa memberdayakan tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan untuk bisa melayani COVID ini. Dan memang ini disupport secara pembiayaan oleh pemerintah pusat ya. Jadi pasien-pasien yang kita rawat dengan COVID ini memang kita tidak pungut biaya. Jadi nanti biaya perawatan ini kita klaim ke pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat ya. Oke. Ini pertanyaan dari aku sendiri nih Pak Dokter. Kan kalau COVID-19 ada sedikit sanksi sosial nih Pak. Gimana kalau misalkan ada seseorang yang memang merasa COVID begitu ya, gejala-gejalanya sudah dia rasakan mungkin, tapi takut untuk memeriksakan diri. Ini tipsnya seperti apa nih Pak Dokter? Takut dengan tetangga lah, sanksi sosial yang lainnya lah, takut rujukannya seperti apa, bagaimana nih solusinya Pak Dokter? Ya memang ini satu ketakutan wajar ya. Ketika seorang mengalami gejala, oh ini mungkin mirip-mirip seperti COVID gitu ya. Ya tadi ya, bahwa kondisi ini karena sudah menjadi pandemi ya, ini harus menjadi perhatian bersama ya. Dan masyarakat sebenarnya jangan takut karena ini pemerintah sendiri sudah mendekatkan akses untuk
pelayanan ini sampai ke tingkat puskesmas juga ya. Artinya kalau misalkan memang kondisinya takut datang ke fasilitas kesehatan, bisa saja mungkin menelpon petugas kesehatan yang ada di puskesmas awalnya untuk ada pemantauan misalkan kecurigaan tersebut gitu ya. Dan tentunya akan ada pemantauan dari puskesmas ya. Dan mungkin memang di awal-awal betul ya, seolah-olah akan ada sanksi sosial ya sebenarnya. Mungkin ketakutan dari masyarakat itu adalah ketakutan dikucilkannya seperti memang kondisinya karena ini penyakit menular ya. Iya betul Pak. Memang seorang sudah didiagnosa dengan COVID ini karena memang penularannya sangat cepat gitu ya. Jadi memang harus ada perawatan khusus yang kita sebut dengan isolasi. Iya, isolasi dulu ya Pak ya, itu penting sekali. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa COVID, isolasi mandiri dulu. Kalau misalkan sudah isolasi mandiri, baru bisa ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit umum Dokter Soekarjo, bisa juga gitu ya Pak? Iya, sebenarnya makan dengan pemeriksaan diagnosis yang sekarang itu kan tidak mungkin untuk pemeriksaan PCR masih agak sulit ya iya benar-benar karena di rumah sakit yang ada di Kota Tasik pun tidak semuanya mempunyai fasilitas PCR gitu ya. Tapi sekarang ada yang namanya pemeriksaan rapid test. Nah itu mungkin bisa lebih mudah. Itu di fasilitas kesehatan primer pun itu sebenarnya bisa mengadakan dan jadi pemeriksaannya sederhana sebenarnya. Cuma yang memang yang tetap berisiko adalah ketika pengambilan sampel, karena ini tetap pengambilan sampel ini yang disebut dengan swab gitu ya. Yang swab itu. Pengambilan swab itu memang itu tetap berisiko untuk penularan dari sana. Makanya untuk yang petugas yang mengambil sampel swab ini harus menggunakan alat pelindungan diri. Luar biasa. Tapi intinya bahwa pemeriksaan itu sekarang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan primer. Jadi untuk memudahkan masyarakat ketika dia merasa memang ada gejala bisa mengakses fasilitas kesehatan terdekat. Betul, oke. Karena gejala awalnya bisa jadi sama ya, mungkin ada sama ya gejalanya ya, Pak. Bisa ada panas, kemudian ada pilek gitu ya, ada batuk, sulit bernapas juga. Nah memang ini kondisinya karena virus corona ini memang menimbul secara virulensinya ya atau disebut dengan keparahannya memang kondisinya lebih parah ya dibandingkan influenza karena jarang influenza itu sampai menimbulkan sesak napas jarang ya. Dan ada juga gejala yang cukup khas ya pada infeksi coronavirus ini, ada yang disebut dengan anosmia. Ya, jadi hilangnya penciuman gitu ya. Jadi ada kondisi ketika misalkan kita mungkin sebelumnya ada panas atau kadang-kadang mungkin panasnya tidak terlalu tinggi, tapi kemudian beberapa hari misalkan ada panas hilang penciuman, anosmia disebutnya, atau ada juga yang disebut dengan agisia atau hilangnya rasa pengecapan ya. Jadi tidak bisa mencium bau gitu ya, atau tidak bisa mengecap rasa. Nah ini juga salah satu gejala yang khas pada COVID ini ya. Jadi ketika gejala ini muncul kita lebih curiga ke arah COVID tentunya. Dan yang lainnya ya tadi ketika sudah mulai ada sesak ini harus hati-hati karena jarang sekali influenza ini sampai dengan mengalami sesak ya. Oke, kalau influenza biasa paling bersin-bersin doang ya Pak. Iya, sama pilek gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Dokter, prosedur apa saja nih apabila pasien COVID-19 meninggal dunia di rumah sakit Pak? Ya, memang ini ada di pedoman dari Kementerian Kesehatan ya. Ketika ada yang meninggal dengan kondisi sudah terkonfirmasi COVID, artinya sudah ada hasil pemeriksaan PCR-nya positif, atau yang disebut dengan probable tadi ya. Jadi ada orang dengan gejala-gejala klinis yang sangat mengarah ke arah COVID ya. Jadi dimulai dari awal mungkin ada panas, ada batuk, kemudian ada sesak yang berat sampai dengan meninggal sebelum ada hasil pemeriksaan PCR, maka itu disebut probable.
dengan pemulasaraan jenazah bersama seperti pasien yang sudah terkonfirmasi COVID. Seperti apa bentuk pemulasaraannya? Dan ini memang yang sering menimbulkan polemik di masyarakat. Iya, ya. Prinsipnya bahwa memang perlu kehati-hatian dalam penanganan jenazah pasien COVID ini ya, karena ini pun masih ada risiko penularan. Ya. Oh, ada risiko walaupun pasiennya sudah meninggal. Betul, ya dari cairan tubuh yang dikeluarkan. Betul. Petugas pemulasaran jenazah pun sama harus menggunakan alat pelindungan diri dan secara pedoman yang dikeluarkan oleh tenaga kesehatan pun memang ada kekhususan ya dalam penanganan jenazah COVID ini ya. Antaranya memang menggunakan peti ya pada saat. Jadi ada peti khusus ya Kak? Petinya peti biasa. Peti biasa. Memang yang biasa kan kalau kita muslim kan tidak pakai peti, tapi kondisi ini karena memang untuk tadi ya mencegah penularan terhadap petugas yang melakukan proses pemakaman, yaitu menggunakan peti itu ya. Digunakan peti ya Pak. Jadi di RSUD udah disediakan peti-peti ini Pak? Iya betul. Serem banget nih Pak, mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID ya. Oke, untuk yang selanjutnya nih Pak Dokter, kapan seorang pasien COVID itu bisa dinyatakan sembuh nih? Ya betul. Ya tadi ya perkembangan dari pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan memang berubah-ubah ya, tidak sesuai dengan perkembangan keilmuan ya. Awalnya itu pasien itu bisa sembuh ketika hasil pemeriksaan PCR-nya itu negatif. Jadi awalnya ada pasien diperiksa PCR positif, dia baru dinyatakan sembuh kalau dalam pemantauan biasanya 14 hari kemudian kita periksa PCR-nya negatif, itu baru disebut dengan sembuh ya. Tapi di sini dengan perkembangan ada perubahan-perubahan ya. Jadi dengan melihat bahwa pasien ini kan ada yang tidak bergejala, ada yang gejalanya hanya ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang berat juga gitu ya. Nah jadi kriteria sembuh ini tergantung dari gejala yang muncul. Oh, jadi yang ringan, yang berat itu berbeda-beda kesembuhannya. Iya. Jadi kalau misalkan pasien ini sudah terkonfirmasi PCR positif, tapi dia tidak ada gejala, gitu ya, maka dia sebenarnya cukup isolasi mandiri selama 10 hari. 10 hari cukup ya dok ya? Dan kalau 10 hari itu dalam pemantauan ya, selesai pemantauan memang tidak ada gejala, maka pasien itu dinyatakan sembuh tanpa harus melakukan pemeriksaan PCR ulang gitu ya. Nah, kalau misalkan ada gejala nih tapi gejalanya ringan misalkan gitu ya, tadi ya dia masih bisa melakukan isolasi mandiri ya dengan pemantauan dari tenaga kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan terdekat ya. Kalau selesai pemantauan ternyata memang gejalanya sudah hilang, maka selesai isolasinya adalah 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas gejala ya. Jadi 2 mingguan lah ya Pak ya. 2 mingguan tanpa pemeriksaan PCR ulang itu dinyatakan sembuh. Nah cuma kalau pasien ini ternyata gejalanya berat yang dirawat di rumah sakit, itu harus ada pemeriksaan PCR ulang atau disebut dengan follow up PCR ya. Yang tadi itu yang 2 kali itu Pak. Jadi harus ada pemeriksaan ulang PCR sampai PCR-nya negatif, kemudian juga dia ada perbaikan sehat klinis dengan isolasi mandiri, ada pemantauan lagi nanti dalam pemantauan misalkan tidak muncul lagi perburukan, ada pasiennya juga tidak muncul lagi gejala, itu dinyatakan sembuh. Oke, itu dia ya Wadya Balad Galuh. Untuk yang selanjutnya Pak Dokter, kontak center di RSUD apabila diperlukan informasi ketersediaan ruang isolasi COVID nih ya, apabila ada pasien rujukan atau mungkin ada yang ingin dirawat inap, ini seperti apa nih? Mana yang bisa dihubungi untuk saat ini memang yang bisa dihubungi adalah instalasi gawat darurat ya, bisa mengakses telepon gawat darurat ya. Berapa nih Pak Dokter? Nomornya boleh silakan dicatat untuk Wadya Balad Galuh. Ini dia kontak center dari IGD RSUD Dr. Soekarjo ya. Bisa
dihubungi nomor IPD 0811 0811 211 211 66 66 79. 79. Oke. Terima kasih dok. 0812116 679. Itu dia kontak senternya untuk mengkonfirmasi ketersediaan ruang isolasi. Kita harus melihat antrian IGD juga gitu ya. Iya. Tentunya ketika misalkan masyarakatnya ada yang membutuhkan perawatan ketika mampir ke IGD selain memantau kondisi di ruang rawat inap, IGD juga kan harus mempertimbangkan pasien-pasien yang sudah ada di IGD. Iya. Gitu. Itu bercampur aduk apa seperti apa dok? Ya, yang di IGD harus ada pemisahan juga. Ada pemisahan ya. Jika ada pasien yang memang sudah dicurigai COVID dan pasien yang bukan COVID. Memang jadi tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan PCR. Jadi yang kita gunakan untuk penamisan screening itu adalah dengan pemeriksaan rapid test. Ya. Oke, tetap ya Pak Dokter ya. Terus untuk yang selanjutnya nih Pak Dokter, apa yang harus dilakukan agar tidak tertular dengan COVID-19? Ya, tentunya ini masyarakat sudah pada tahu ya. Tahu ya, tapi ini hanya mengingatkan saja. Ya. Dulu kita mungkin hanya mengenalnya 3M. 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Sekarang ditambah jadi 5M ya. Jadi 5M Pak Dokter, apa aja tuh? Jadi selain memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan, itu yang sulit dok. Iya itu. Dan yang kelima adalah membatasi mobilitas ya. Membatasi mobilitas. Yes, benar banget. Luar biasa ya. Jadi kalau 3M itu udah pada pinter nih semuanya, udah mulai diterapkan. Menghindari kerumunan sulit ya. Iya itu dua tuh yang dari Pak Dokter luar biasa. Di rumah mungkin sudah jenuh. Iya Pak. Luar biasa, tapi ini memang penyakit kita semua ya Pak ya. Dengan bersama-sama kita bisa melawan COVID-19 insya Allah. Terima kasih banyak untuk pihak RSUD. Ada yang mau disampaikan kembali Pak Dokter? Ya, kami dari RSUD Sukarjo mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mempercayakan pelayanan di RSUD Sukarjo, dan kami juga sangat berharap dukungan dari masyarakat Dr. Sukarjo lebih baik lagi ya ke depan, baik dari segi pelayanannya maupun dari pengembangan pelayanan yang artinya bisa lebih banyak yang kita lakukan lah untuk ke depan. Penyakit-penyakit yang dulunya mungkin harus dirujuk ke Bandung, kita tentunya berharap juga pengembangan ke depan ini bisa dilakukan di RSUD Dr. Sukarjo Kota Tasikmalaya, kita cintai bersama. Betul, rumah sakit kita bersama ya Pak ya. Luar biasa. Untuk fasilitas sudah luar biasa, rawat inapnya juga sudah ada beberapa iklan yang bisa didengarkan ya Pak ya, untuk rujukannya seperti apa, rawat inapnya seperti apa. Untuk saat ini Pak Dokter, fasilitas semuanya aman ya di RSUD Dr. Sukarjo, luar biasa. Ya alhamdulillah, memang meskipun ada beberapa kendala tapi ya kita tetap berupaya semaksimal mungkin ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya. Tadi bilangnya apa ya iklannya? Kita sepenuh hati, setulus hati. Iya. Setulus hati kami melayani. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih banyak sudah menjadi pembicara di talk show kali ini yang mengulas serba-serbi COVID-19 selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Sukarjo. Terima kasih semua yang sudah mampir ke studio Pak. Ya. Jangan sungkan bila ada informasi-informasi lain kembali talk show. Siap. Terima kasih banyak ilmunya. Kita sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa bermanfaat untuk semuanya Wadia Balad Galuh. Semoga selalu sehat. Pak Dokter semoga selalu sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.